Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Laili dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini. Adapun topik yang saya akan sampaikan adalah aspek perkembangan seni. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Kusardianti dengan NIM akhir 050 yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi, adapun anggota saya adalah Nasla Sajida Islandia dengan NIM akhir 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seni pada anak. Pendidikan seni adalah membantu anak mengungkapkan sesuatu yang mereka ketahui dan mereka rasakan sehingga dapat diungkapkan diri melalui seni. Pendidikan seni di Indonesia ada berbagai macam, yaitu seni tari, seni musik, semua dikembangkan dalam dunia pendidikan sesuai tahap perkembangan dan sesuai aspek-aspek perkembangannya. Mendidik anak melalui seni bukan hanya untuk anak yang berbakat saja, melainkan seni untuk mengembangkan potensi diri dan menumbuhkan kreatif bagi seseorang. Pendidikan seni pada anak diarahkan untuk membentuk sikap sehingga adanya keseimbangan intelektual dan sensibilitas rasional dan irasional akan pikiran dan kepekaan emosi menjadi manusia terampil lahir dan batin, kemampuan motorik, kognitif dan psikomotor berkembang dengan baik. Tahap perkembangan seni pada anak. 1. Tahap mencoret. Tahap ini berlangsung saat anak berada di usia 2-4 tahun. Penggambaran anak yang menggambarkan 2. Tahap pragmatik. Setiap anak menjajahi hubungan antara menggambar pikiran dengan kenyataan. 3. Tahap skematik. Anak sudah mulai menentukan dan menciptakan definisi idiodik tentang manusia dan lingkungan. Tahap perkembangan seni STPPAI Permen 146 dan 137 tahun 2014. Tahap ini mendukung perkembangan pendidikan otomal dan dengan demikian memberikan landasan bagi masyarakat Indonesia agar mampu hidup beriman, produktif, dan kreatif. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud, standar nasional pendidikan anak usia dini selanjutnya disebut standar PAUD adalah kriteria tentang pengolahan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak anak usia dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai pada anak seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, dan bahasa sosial emosional serta seni. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Nasla Sajida Islandia. Silahkan untuk menjelaskan slide selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Andini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seni pada anak. Pada aspek perkembangan seni anak, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Menurut teori kreativitas Wilford menyatakan bahwa kreativitas dalam diri manusia itu berhubungan dengan proses berpikir konvergen dan divergen. Nah, dalam perkembangan kreativitas anak, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor pendukung aspek perkembangan seni anak menurut Suratmi tahun 2018 adalah yang pertama fasilitas belajar dan bermain anak yang disiapkan untuk menstimulasi anak bereksperimen dan mencoba hal baru. Yang kedua, lingkungan belajar yang asri dan sesuai kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang dengan cara yang efektif jika lingkungan belajarnya asri dan sesuai kebutuhan anak. Yang ketiga, strategi yang digunakan guru dalam mendidik dan mendorong kreativitas anak. Yang keempat, kolaborasi masyarakat dan orang tua dalam menstimulasi kegiatan kreativitas untuk anak. Selanjutnya adalah faktor penghambat perkembangan seni anak. Faktor penghambat perkembangan seni anak menurut Amrullah dan Silmi dan kawan-kawannya, yang pertama berasal dari dalam diri anak. Maksudnya adalah terkadang ada anak yang perkembangannya lambat dan mempunyai kelainan dalam mentalnya. Yang kedua adalah pola pendidikan yang diberikan kepada anak. Pola pendidikan yang diberikan kepada anak, baik itu melalui orang tua atau guru, itu sangat berpengaruh pada perkembangan seninya. Yang ketiga adalah interaksi sosial yang tidak efektif. Yang keempat, pandangan budaya serta lingkungan belajar dan bermain yang tidak efektif juga. Lalu selanjutnya adalah strategi pengembangan kemampuan seni pada anak. Nah, perkembangan seni pada anak dapat dilakukan dengan atau melalui hal yang menarik ataupun pembelajaran yang menarik. Menurut Harahap tahun 2018, pengembangan kreativitas seni anak dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah mendukung kegiatan yang menarik, yang kedua sesuai kegiatan belajar dengan karakteristik anak, yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator daripada instruktur, yang keempat melalui metode bermain. Maksudnya dari poin nomor 3, guru sebagai fasilitator daripada instruktur adalah jadi guru memberikan fasilitas kepada anak untuk mengembangkan kemampuan seninya, entah itu melalui alat bermain atau mungkin dengan cara praktek-praktek yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang praktek kegiatan mengembangkan kemampuan seni untuk anak. Untuk menyukseskan strategi perkembangan seni anak ini, peran orang tua adalah hal yang penting, di mana orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Orang tua dalam pendidikan anak juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal pertama ayat pertama, yaitu pasal 7 ayat 7, yakni pelibatan keluarga adalah proses dan cara keluarga untuk berperan serta dalam menyelenggarakan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, pada praktek perkembangan seni kemampuan seni untuk anak ini juga, peran guru dan orang tua sangatlah penting bagi perkembangan seni anak. Dan juga guru sebagai pendidik juga harus memahami perkembangan seni anak. Guru sebagai pendidik memberi kesempatan, menyediakan tempat, serta sarana dan prasarana sebagai wadah untuk bereksplorasi, berekspresi, dan mengapresiasi hasil karya dan hasil karyanya dan orang lain. Berikut ini adalah contoh praktek kegiatan mengembangkan kemampuan seni untuk anak. Yang pertama adalah mencampur warna, yang kedua membentuk plastisin, yang ketiga membangun dengan balok, yang keempat menari, yang kelima bermain peran, yang keenam bertepuk tangan, dan yang ketujuh bernyanyi.
Sehingga melalui praktek-praktek tersebut, anak dapat mengembangkan aspek kemampuan seninya pada dalam dirinya. Sekian dari penjelasan dari saya serta Andini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.